Ya, memang sih sepanjang 2024, kereta itu susah banget ngelawan Honda HR-V. Tapi ternyata di bulan Januari, mungkin karena facelift-nya ya, dia berhasil urutan nomor 1 penjualannya. Jadi guys, sepanjang 2024 penjualan HR-V itu sekitar 16 ribuan, sedangkan untuk kereta itu cuma sekitar 5 ribuan. Nomor 2-nya adalah X-Force 6 ribuan. Tapi ternyata siapa sangka mungkin gara-gara facelift ya. Jadi bulan Januari kereta ini nomor 1 penjualannya. Disusul nomor 2 adalah si Honda HR-V sekitar 800-an. Jadi look tampak depan kayak gini sudah berubah total. Bahkan sebenarnya ada beberapa teman-teman yang kayak kecewa, kok sekarang kereta mirip sama yang di India gitu loh. Ya tapi maksud gue, tapi kan jadi oke gitu loh. Bahkan kalau kalian nanti misalkan lihat dalamnya, itu udah beda banget sama kereta yang sebelumnya. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka kereta yang model lama. Karena kayak ikonnya itu adalah parametric jewel yang mirip dengan si Tucson gitu kan. Hyundai Tucson bacanya ya. Jadi yang baru sekarang apa mas Teguh? Grillnya tentunya baru. Grillnya baru, desain kap mesinnya baru. Iya, udah mirip apa? Mirip banget sama kayak Palisade ya. Jadi kayak family desainnya sekarang udah kayak gini-gini nih. Tetap parametrik ya, tapi bentuknya unik aja. Bentuknya kayak kotak-kotak, matriks kayak gini. Tentunya Hyundai Smart Shine-nya lebih bagus karena sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Kuncinya masih seperti ini, tidak ada perubahan, tapi tetap cukup oke. Tombol lock, unlock, hold untuk starter mesin, ini hold untuk buka bagasi belakang. Nanti kita praktek satu-satu. Tetap ada kunci manual juga, tuh ya kan. Nanti kuncinya dapat 2. Jadi mungkin kalau teman-teman ingat dulu pernah kereta tuh sempat ada mengalami kesulitan untuk kunci, sekarang sudah nggak ada. Pada saat dipencet unlock, nanti lampunya akan otomatis langsung menyala. Setelah beberapa detik dia nanti akan mati. Fungsinya buat apa sih? Buat menerangi jalan kita. Dan tentunya lampunya sudah support untuk auto high beam. Jadi kalau pas di jalan tol yang lengang gitu, di sana nggak ada mobil, dia otomatis langsung jauh. Tapi kalau ada mobil, dia langsung meredup atau ke lampu rendahnya kayak gitu. Tuh, mati sendiri ya. Jadi desain tampak depan banyak banget yang suka karena dia juga senada juga sama lampu belakangnya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka yang lama. Ya balik lagi itu soal selera. Dia tidak ada fog lamp, tapi lampunya memang agak ke bawah. Dan kalau kita ngomongin mesin, sekarang juga ada perubahan sedikit untuk tampilannya aja sih teman-teman. Mesinnya sama, 1500 cc, tenaganya sekitar 115, torsinya sekitar 143,8 Nm. Cuman tetap dia belum ada untuk pegas hidrolik sih. Tuh, yang baru ditambahin peredam mesin. Yang lama kan nggak ada ya. Ini udah. Tapi kalau mesinnya sama, masih Smart Stream juga, masih IVT. Baru ada dual clutch transmission itu kalau di tipe yang N-Line Turbo. Air intake-nya juga cukup tinggi. Tuh, setinggi ini teman-teman. Jadi kayaknya yang bikin mobil ini laris pertama karena memang mobil SUV. Sehingga banyak juga orang cari mobil keluarga tuh bentuknya SUV, ground clearance tinggi, dan fitur-fiturnya cukup lengkap banget. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Mei, sales counter dari Hyundai Arista Margonda. Patokan paling gampangnya nih, keluar tol Margonda, showroom kita di sebelah kiri. Jadi, mobil yang kita review ini adalah kereta prem facelift. Harga mulai dari 350 jutaan, atau Bapak Ibu bisa miliki dengan TDP 40 juta atau angsuran 6 juta aja. Ioniq 5 ini cocok banget buat Bapak Ibu yang nggak mau kena ganjil genap. Pajaknya pun nggak sampai 500.000. Dan masih dapat subsidi PPN dari pemerintah. Untuk DP-nya mulai dari 80 juta aja, cicilannya mulai dari 9 juta aja. Bapak Ibu yang lagi cari mobil buat mudik lebaran, pas banget nih. Kita punya Hyundai Stargazer, Bapak Ibu bisa dapatkan atau bawa pulang hanya dengan DP 25 juta atau cicilan 3 jutaan aja loh. Ada juga promo bunga 0% 1 tahun, bunga 0% 3 tahun, balloon payment, cuti angsuran 1 tahun, dan DP mulai dari 15%. Kami juga menerima tukar tambah dari semua merek dan dengan harga terbaik. Jadi buat Bapak Ibu semua yang ingin booking service, ingin test drive atau melakukan pemesanan, bisa hubungi Mei di 089 5363 109 507 atau langsung datang ke dealer Hyundai Margonda. Janjian sama Mei ya. Terima kasih.
Jadi palingan saya bakal bahas beberapa hal ya. Mungkin kalau kita ngomongin kelemahan, kenapa harganya kan sekitar udah 420-an, kenapa belum dikasih kamera 360? Jadi kayaknya tanggung banget gitu loh, harusnya dikasih kamera 360. Jadi nggak harus ke kereta N lainnya, barangkali yang pakai mobil ini butuh juga gitu loh. Kita ngomongin dimensi ya, 4330, jadi nambah sekitar 15 mili dibandingin kereta yang lama. Wheelbase-nya sekitar 2610. Seperti biasa ya, saya tuh bakal bawain meteran. Saya mau kasih lihat ukurannya cukup tinggi nggak sih? Cukup tinggi teman-teman tuh. Di sini set skirtnya itu hampir 30 cm ya, tuh hampir 30 cm, meskipun di bagian dalam masih ada titik yang lebih rendah. Dan karena mobil SUV tentunya set cladding, set skirt, bahkan di sini juga ada mudguard. Jadi memang dipersiapkan untuk ya off-road tipis-tipis gitu loh. Velgnya dia ada sedikit perubahan ya, matchingnya silver sama grey. Profil ban dipakai 215 60 ring 17. Lagi-lagi yang itu nggak pelit. Dikasih TPMS juga, remnya ABS, ABD, BA. Depan belakang tuh sudah cakram gitu loh. Bahkan kayak vehicle stability control udah ada, blind spot juga ada, termasuk di baris kedua itu ada namanya safe exit warning. Jadi kalau misalkan kalian main buka pintu gitu aja, ada mobil, motor yang lewat, nanti ada warning sisi driver. Cuman sayangnya di sini kalau kayak misalkan di brand-brand lain tuh, misalkan kayak Chery gitu ya, atau Jayco yang kemarin saya test drive, pada saat kalian ada mobil, motor yang lewat mau buka itu ada warning lampu. Ini nggak ada, dia cuma warningnya di sisi driver aja. Two-tone di sini warna hitam, lampu sen tetap ada, dan pada saat kalian mendekat itu nanti spionnya akan ngebuka. Dan di sini sudah ada dikasih roof rail juga. Tangki BBM-nya letaknya sebelah kiri itu bisa muat sekitar 45 liter. Nah kalau yang two-tone saya suka nih, di sini dibikin hitam sampai sini. Sedangkan kalau yang nggak two-tone ini tuh masih warna kayak silver gitu loh, kayak agak kurang oke. Mungkin kalau dari tampak depan belakang keretanya sudah hilang, tapi di bagian samping sini ini masih kelihatan genetiknya gitu loh, masih ada nih tuh. Sampai sini masih kelihatan sih. Jadi kalau kita ngomongin kelemahan samping, palingan gue bilang ya belum dilengkapi dengan kamera 360 aja sih. Itu aja sih palingan. Lebarnya sekitar 1790, tingginya sekitar 1635. Saya mau kasih lihat ya, ada fitur unik tentunya. Kunci saya kantongin, pada saat kalian buka dari sini, misalnya kalian mau naruh barang di sebelah sini, atau misalkan istirahat di rest area, duduk-duduk sebelah sini pengen ngangin, nggak perlu khawatir ada orang menyelinap ke 4 pintu lainnya tuh. Masih terkunci. Aman. Dan ini belum tentu ada di semua, beberapa tipe lain ya. Misalkan X-Force dia nggak ada, HRV juga nggak ada. Sesuai permintaan teman-teman akhirnya dikasih nih separator. Jadi gunanya apa sih? Jadi kalau kalian nyimpan barang, orang ngintip tuh nggak bakal kelihatan ada apa di situ. Ban serep letaknya ada di sebelah sini, masih kaleng. Nanti kalau kalian beli nanti dikasih kayak kotak obat segitiga pengaman. Ada subwoofer Bose. Total speakernya tuh ada berarti 1, 2, 3, 4, ada 8 loh. Jadi total ada 8, di sini ada power outlet terletak sebelah sini. Dan segede apa sih Mas Teguh? Ini hampir sekitar 89 cm nih. Jadi panjang sekitar 89 cm. Di sini ini lebar atau panjang dong? Lebar dong ya. Sekitar hampir 100 cm. Dan teman-teman harus lihat ya, tampilan tampak belakangnya tuh seperti ini. Tuh, lampu nyala tuh dia langsung ngunci gitu loh. Jadi nggak perlu, bener-bener kalian nggak perlu mencet-mencet tombol dari sini. Dan pada saat dipencet unlock, tuh, lampunya manjang. Jadi depan sama belakang tuh sudah serasi banget lampunya. Logo Hyundai itu di dalam dari akrilik atau mika-mika kayak gini. Ada kereta yang sekarang sudah kayak satin chrome, prime, parking sensor, belakang sama depan tuh udah beda banget. Defogger tentu ada, antena shark fin, spoiler, ini head mount stop lamp. Udah beda banget sih. Dan yang paling menarik, dia sudah ada rear cross traffic alert. Jadi kalau kalian pas mundur, ada mobil motor yang lewat, dia bisa ngerem sendiri. Bahkan kalau ada tukang parkir nih, itu kayak dia ngerem sendiri. Ada beberapa orang tuh yang nggak suka gitu loh. Mas, bisa nggak sih dimatiin? Bisa dimatiin, tapi pada saat kalian mobilnya dimatiin, nyala lagi, langsung standarnya langsung on lagi. Jadi kalau kita ngomongin kelemahan, palingan belum ada power back door. Jadi harus upgrade ke yang N-Line. Saya cukup apresiasi dari tim Hyundai yang sudah bikin kereta ini faceliftnya cukup lumayan banyak ya. Apresiasi dulu dong, bahas kelebihannya dulu. Jadi bener-bener totally beda. Kalau kalian masuk ke kereta lama sama ini udah beda banget. Padahal hitungan menurut gue terlalu cepet. Menurut gue terlalu cepet karena kereta itu baru mulai supply tuh 2022 awal. Berarti kan totally baru 3 tahun. Terlalu cepet sih gue bilang. Ini beda banget. Nyambung. Ini sudah kekinian banget. Udah kayak Kona, udah kayak bukan Palisade, Santa Fe, udah kayak Tucson, udah mirip kayak gini. Terus kayak joknya juga desainnya baru.
sudah adaptif cruise control. Ini yang baru. Ini tadi saya sudah coba juga muter, cukup nyaman, cukup responsif, sensitif juga. Nah, paling catatan-catatannya juga adalah menurut saya yang agak cukup mengganggu adalah kayak misalnya di sini kenapa ini nggak dibikin full? Karena ini mungkin saya orangnya OCD kali. Ini kelihatan sih. Jadi kayak kurang oke gitu. Memang joknya desainnya baru, airbagnya juga ada 6. Di masing-masing jok juga ada kanan kiri. Tapi di sini tuh bahannya fabric ini loh. Saya cukup mengganggu. Terus kayak misalkan AC-nya ini tombolnya terlalu banyak yang sebenarnya bisa disatuin. Kereta yang lama kan kayak misalkan mode AC-nya kan cuma satu. Ini dipisah guys. Jadi kalau misalkan ini khusus yang defogger depan ini. Nah ini untuk AC bawah doang, bawah atas. Ini kayak cukup mengganggu. Jadi kelihatan rame sih. Mungkin dia nggak mau menghilangkan tombol fisik tapi jadi kebanyakan. Terus kayak ada fungsi-fungsi kayak misalnya wireless charger, terus air purifier, tempat cup holder yang cukup ergonomis. Auto hold ini masih sama, drive phone masih sama, jok ventilasi juga masih sama. Banyak kalau kita ngomong kelebihannya ya. Tapi ada catatan juga untuk Android Auto Apple CarPlay-nya sekarang malah pakai kabel. Cuman mungkin aku pernah nanya, alasannya adalah sering kalau pakai wireless tuh sering bikin handphone baterai habis dan segala macam sehingga pakai ini sekaligus nge-charge. Itu sih katanya. Dan di sini ternyata sudah dilengkapi dengan Maps sih gitu. Tapi kalau Maps dari sini kan nggak bisa baca kondisi macet apa nggak kayak gitu. Tapi yang jadi nilai plusnya juga kayak misalkan buka tutup sunroof, sentuh tangan doang. Jadi nggak perlu manual-manual gitu. Dan lain-lain seperti kayak BlueLink, ini sensor ultrasonik, lampu-lampuan. Udah cukup oke. Sun visor, ini juga ada kaca, nggak ada lampu. Nah, yang ini juga ada kaca juga sih. Cukup oke. Jarak kabel juga oke. Speaker Bose total ada 8 termasuk 2 tweeter. Nih, head unitnya tampilannya kayak gini. Ini mirip kayak punya Palisade, kayak punya Kona juga. Banyak ya. Ini ada pengaturan kendaraan, tuh driver assistant, ada banyak nih. Kalau kita baca satu-satu ada cruise control, terus pengeringatannya, driver attention warning, leading vehicle departure alert, driving safety-nya ada forward safety, lane safety, blind spot, exit safety. Banyak banget park safety-nya ada, rear cross traffic safety. Klasternya di sini kalian bisa atur ya. Misalnya pilih ketautan berkendara atau kalian pilih kubus juga boleh. Tapi saya lebih suka kalau ditautkan bendara. Jadi kalau pada saat mode seperti dia berubah jadi merah kayak gitu. Terus pilih lagi di sini ada suhu, mau ventilasi otomatis, lampunya kalian bisa atur kecerahan ambient light. Nah sayangnya ambient light itu kenapa warna kuning, kenapa nggak konsisten warna biru gitu loh. Kalau memang nggak bisa dirubah, kenapa kuning gitu. Sedangkan kalau yang turbo N-Line itu dia warna merah. Ini ada delay lampu depan, high beam assist kalian bisa atur. Yang tadi saya ceritakan. Jadi kalau high beam assist nyala, dia akan otomatis jauh sendiri. Kalau ada mobil dia akan redup sendiri. Pintunya kalian bisa atur, remote window juga bisa kalian atur semua di sini. Kenyamanan juga ada semua. Rear occupant alert. Khawatir ya kalau kalian bawa benda atau kucing, hewan peliharaan dia bisa ada peringatannya gitu. Pip, cek baris kedua kayak gitu. Itu ada. Nah, di sini ada navigasinya yang tadi saya ceritakan. Navigasinya kalian bisa atur, ada kecepatan kendaraan, info lalu lintas, warna lalu lintas. Oh ya, emang bisa ya? Tadi nggak ada sih guys, belum ada tadi ya. Terus di sini ada pengaturan suara, tuh, karena dia speaker sudah bos, pengaturan cukup banyak banget. Terus yang unik tuh ini, dia tuh ada kayak misalnya arah kiblat loh teman-teman tuh. Mobil ini ngadep kemana? Terus juga ada nih mode senyap. Jadi kalau misalkan ada kalian bawa anak kalian lagi tidur, kalian pilih mode senyap, nanti speaker baris kedua tuh mati, yang depan volumenya cuma 25 kayak gitu. Itu merhati banget. Terus juga ada valet mode. Jadi kalau misalkan mobil kalian lagi divalein, nanti ketahuan, ini nggak bisa diakses. Ketahuan mobil ini dipakai jarak berapa lama, kecepatannya berapa, ada semua ini. Dan kalau misalkan mau lihat kamera mundurnya, kita lihat ya. Itu pada saat masuk uji mundur, kameranya memang nggak sebening kayak mobil Cina pada umumnya, tapi cukup informatif tuh. Jadi garisnya tuh ngikutin dari putaran setir. Menarik ya. Sayangnya belum ada kamera 360 aja sih. Nah ini tombol-tombolnya menurut saya terlalu rame sih. Finishingnya memang black glossy, terlihat cukup elegan. Tapi ini terlalu rame. Ini ada setup, ini kayak untuk shortcut gitu. Terus ini ada hazard, media, radio, navigasi itu tampilannya. Tuh, mapsnya tampilannya kayak gini. Nah, di sini AC-nya jadinya saya lebih suka yang putar-putar sebenarnya tuh. Nah, ini dia tuh dipisah gitu loh. Tuh, ada 4 mode tuh dipisah. Nah, ini autonya, defogger depan, belakang ada, sirkulasi udara dalam juga ada. Terus ini suhunya. Tuh. Ini pengaturan volume.
ya selera sih, tapi menurut saya ini terlalu rame. Harusnya ini cukup jadi satu tombol aja. Terus kayak misalkan ini juga bisa jadi masuk di sebelah sini sih, misalkan kayak gitu. Itu doang sih teman-teman catatannya. Di sini ada port Type C, USB, power outlet, dan tentunya yang menang ini dibandingin Hyundai HR-V adalah dia sudah ada wireless charger. Syarat bekerjanya adalah mobil harus posisi tertutup. Kalau dia ngebuka dia nggak bakal bisa nyala. Barangkali kalian bingung ya. Terus di sebelah sini ada jok ventilasi. Jadi kalau kalian habis kegerahan, habis olahraga, pencet ini, nanti blower AC itu bakal disemburin ke pinggang sama punggung gitu, ke punggung kalian teman-teman ya. Dan ini shortcut untuk kameranya, kamera mundur gitu loh. Dan matic-nya di sini masih IVT, PRND, S. Dan pada saat pindah dari D ke S itu nih, pada saat pindah D ke S dia langsung berubah mode berkendara langsung jadi sport. Cup holdernya cukup tuh ergonomis, jadi nggak mengganggu ini. Di sini ada drive traksi, ada eco, normal, sport, smart. Terus traksinya juga ada snow, mud, sand. Dan di sini ada rem elektrik, auto hold. Ini mungkin tempat penyimpanan terbuka, mungkin buat koin-koin kayak gitu ya. Dan tentunya sudah dilengkapi dengan konsol. Ini soft touch dan ada air purifier. Cocok banget gimana ya buat kalian yang misalkan takut udara kotor dan segala macam, dia sudah ada. Ini juga tempat penyimpanannya cukup gede. Dan di sini sebenarnya kalau kalian tuh bisa ganti-ganti untuk filter-filternya di sebelah sini sih teman-teman. Setirnya tentunya sudah tilt teleskopik teman-teman. Jadi menarik buat kalian yang pengen ngatur ketinggian sesuai kebutuhan. Udah kulit, ada stitching. Stitching ini warnanya tuh kayak abu-abu. Dan yang baru tentunya yang tadi saya sempat cerita adaptive cruise control. Di sini kayak nih pengaturan lane capacity, lane following. Ini jaraknya. Mau levelnya ada berapa? Ada 4. Terus ini untuk naikin kecepatan kalau cruise control dinyalain. Ini pengaturan MID di sini. Nah ini untuk kayak pindah-pindah gitu loh. Sebelah sini untuk pengaturan dari si head unitnya, audio, mode-modenya, dan tentunya sudah lengkap dengan pedal shift buat kalian yang pengen merasakan sensasi berkendara. Lampunya sudah otomatis, wipernya belum gitu. Tapi yang menarik pada saat kalian nyalain ini, di sini tuh langsung muncul lampunya nyala apa enggak. Terlihat sepele tapi tidak semua brand ada gitu loh tuh. Ada indikatornya. Menarik sih, hal kecil tapi menurut gue berguna banget. Saya mau kasih tahu buat teman-teman barangkali belum tahu ya. Ini posisi mobil tidak terkunci. Ini kan terkunci ya. Kalau terkunci ininya mati. Terkunci kalian bisa langsung buka. Tuh, baik kanan maupun kiri. Tapi kalau untuk penumpang baris kedua itu kalian harus buka 2 kali. 1, 2. Tujuannya apa? Memang rata-rata kayak mobil Eropa kayak gitu. Jadi kalau misalnya terjadi accident, kalian bisa keluar dengan mudah kayak gitu. Dan untuk spionnya tentunya sudah auto retractable. Tampilan MID-nya sih kayaknya kenceng banget nih mobil. Maksimum 240, tapi semua serba digital. Informasinya juga cukup jelas. Jadi ada range-nya, ada auto hold-nya apa enggak, suhu luar. Terus kalian lihat di sebelah kanan itu untuk tampilan suhu juga dia sudah digital. Ada modenya sand. Untuk trip traction-nya ya maksudnya ya. Sebelah kanan tuh odonya 1185 dan tachometer. Terus kalian lihat, kalian bisa rubah-rubah tuh tampilannya. Jadi ini tampilan mobilnya. Ini tampilan kayak tuh BBM dan segala macam. Tuh geser lagi kompas, pencet lagi, ini ada TPMS, tire pressure monitoring. Ini sudah ada ya, jadi cukup lengkap. Terus kalau kalian misalkan mau nyalain, ini kayak gambar mobil, nggak bisa, harus pas jalan. Nanti di situ akan nyala hijau. Terus kalian bisa atur kayak misalkan jarak berkendaranya yang hanya bisa diakses pada saat kalian jalan gitu sih. Menurut saya ini mobil sudah cukup canggih banget. Coba dong kalian sharing kelemahan dari mobil ini, boleh sharing di kolom komentar. Bukan pintunya hampir 100 cm. Terus banyak banget yang komen, Mas kereta ini tuh baris kedua agak sepi, agak sempit gitu loh. Masa iya sih? Kalau saya sih enggak ya. Terus ini sudah soft touch, tempat cup holder ada 2. Ini juga ada tempat penyimpanan terbuka, seat back pocket. Dan kemarin gue kan ikutan ke road trip Jakarta Bali tuh, ternyata memang kalau baris kedua itu butuh banget blower AC kayak gini. Nah ini untungnya blower AC-nya ada dan kalian bisa pecah nih, mau sebelah kiri sebelah kanan, jadi biar dingin. Apalagi ini mobil ada sunroofnya, kan khawatir kalau pas buka tuh panas banget. Ini port Type C-nya cuma 1, ini bisa buat nyimpan handphone. Terus di sini kalau buat duduk sih saya dengan wheelbase 2610 sih cukup pas. Mungkin kalau orangnya tinggi ya agak ini kayak gini ngatung, kali ini pas. Terus kalau kalian butuh armrest juga ada, cup holder, Isofix juga ada, heatersnya ada 3. Dan sekarang karena ada separator, kalian bisa naruh barang-barang. Nih misalkan contoh ya, tas tuh bisa taruh di sini. Tuh, jadi rapi di sini, clean gitu loh.
Terus di sini ada handgrip kiri kanan, lampu sudah LED semua. Jarak kepala cukup oke. Saya butuh banget teman-teman sharing kalau misalkan yang sudah pakai mobil ini gimana, puas apa enggak. Tapi kalau misalkan ditanya Mas Teguh, mau nggak beli kereta? Gue sih mau banget. So far mobil ini fiturnya cukup lengkap banget. Berarti mobil ini bakal bersaing sama HR-V, sama Omoda, sama X-Force, sama Yaris Cross. Kayak gitu sih. Semua saya kembalikan sama teman-teman. Mungkin tadi ada yang kelewat. Ada adjuster loh, ya kan? Biasanya ini kayak gini hanya ada di mobil-mobil yang cukup mewah. Astagfirullahaladzim, ini suhunya panas banget ya. Di Depok ini 35 derajat. Oke guys, di dalam mobilnya gue kayak belum test drive secara proper ya. Waktu itu test drive ke Lampung udah, cuman ini gue pengen test drive di jalan kemacetan tuh seperti apa. Nah, kita jalan sekarang. Oh, kameranya belum 360. Yang 360 tuh yang N-Line. Dan tapi ini dia sudah ada garisnya nih, dan garisnya ngikutin ini putaran setir. Nah ini guys, kita minta jalan tuh agak-agak susah. Ini kita di turunan. Kalau turunan itu pakai apa sih? Ini turunan Pesona Kayangan karena unitnya dikasih pinjam sama Hyundai Depok. Nah ini turunan, biasanya kita bisa pakai mode sequential. Nih ini turunan teman-teman, sekaligus nanti tes tanjakan ya. Nah ini ada speed trap, cukup berasa empuk. Saya merasa suspensi ini empuk banget. Kemarin saya sudah test drive untuk yang kereta N-Line Turbo kan, itu berasa lebih keras. Ini lebih empuk. Nah ini saya sengaja lewatin jalan-jalan rusak. Nih ada speed bump. Karena gue biasa naik mobil kelas ya, jadi naik mobil ini kok berasa empuk banget gitu loh. Terus kalau misalkan di compare, kemarin gue habis test drive sama JQ J7, menurut gue ya, ini berasa kayak lebih empuk. Loh, injakan gasnya juga cukup stabil gitu, responsif bukan stabil. Tuh, ini pakai modenya, kalian bisa rubah-rubah. Misalkan mau pakai ini mode sport nih, dia langsung kita pencet itu langsung merah kan. Atau kalau misalkan gini posisinya masih normal nih, normal, begitu kita geser ke S, dia langsung berubah jadi mode sport. Oh. Oke, sekarang gue pakai mode. Nah, ini mode S ya. Nih pakai mode D aja deh, D aja nanjak. Ini tanjakannya paling sekitar 10 sampai 15 derajat gitu kan. Terus pada saat saya injak rem, tahan berapa lama? 1, 2, 3. Oke, dia cuma 3 detik, tapi dia nggak turun. Oke, nanjaknya santai banget, sans banget gitu loh gue bilang. Dia doang. Jadi sebenarnya kalau ada yang ngomong nanjak harus pakai apa sih Mas? Dia aja juga sebenarnya bisa, tapi kalau misalkan tidak tidak kuat nanjak karena mungkin curam banget, kalian bisa geser ke mode sequential kayak gitu aja. Jadi kalian bisa atur sesuai kebutuhan teman-teman. Ini pakai mode normal, smooth banget. Sportnya, kalau sportnya gitu, dengerin ya suara kabinnya. Oke, kita dengerin. Kalau teman-teman ngeh, pada saat tadi ada blind spot monitoring nyala, warning yang di spion nyala, pip pip, volumenya mengecil. Jadi kayak ada alarm buat teman-teman, sehingga suara musiknya dikecilin, warningnya bunyi. Buat nih, ini nggak bunyi, cuman dia nyala. Itu menurut gue cukup ngebantu banget. Nah, blind spot ini tuh nggak ada di
Berarti kan saingannya dia kan ya kejar-kejaran sama si HR-V kan. HR-V itu nggak ada, tapi HR-V ada Honda Land Watch. Kayak gitu, Honda Land Watch yang hanya memicu untuk kamera dari sebelah kiri. Kalau ini benar-benar ada. Dan kalau pas kemecatan kayak gini, auto hold-nya kepake banget sih. Jadi biar nggak capek, meskipun posisi di D, gue injak rem di sini auto hold-nya langsung nyala. Speaker Bose-nya gimana? Menurut gue cukup oke gitu loh. Cukup bagus. Dan sekarang kereta yang baru facelift sekarang tuh di sininya tuh nyambung. Jadi udah kayak ala mobil-mobil listrik. Dan sekarang kalian bisa dengan mudah tuh, misalkan yang cari tuh kayak gini, udah start nih. Nanti kalian bisa nyetir dengan aman dan nyaman tanpa harus megang-megang handphone. Nah, ini macet banget ya. Macet banget guys. Saya pengen cobain fitur yang cruise controlnya kalau di tengah kemacetan gimana ya? Motornya kedetek nggak ya? Kedetek loh ternyata guys. Tuh kaki saya tuh. Motor kedetek nggak ya? Ini saya lepas kaki. Kaki saya nggak injek. Jalan. Kayak menarik banget sih kalau punya mobil yang ada adaptive cruise control. Kalau mau naikin tinggal pencet gini aja, 35, 36. Dia naik satu level tuh 1 km. 37, 38, 39. Klaksonnya masih cupu nggak sih? Enggak sih. Udah cukup oke sih. Nggak kayak dulu. Ini ngebaca di depan ada mobil. Tuh, pelan sendiri. Kenapa? Karena si mobil pickup yang di depan itu dia agak ke kanan. Jadi kebaca sama si sensor ini. Menurut gue, kereta ini fitur safety sense-nya itu cukup cukup responsif, sensitif gitu maksudnya, cukup sensitif juga gitu loh. Lihat di depan, tuh, dia ngerem loh, ngerem. Saya pasti agak takut karena gue nggak gitu percaya sama safety sense kayak gitu, jujur aja. Oke. 40 guys, 40. Agak deg-degan nih. Jadi overall mobil ini gimana Mas Teguh? Masih rekomen nggak? Masih guys, karena nyaman, kabinnya kedap, terus speakernya Bose, terus juga fitur safety-nya tadi sudah kita coba kan, sensitif dan responsif banget. Bahkan cenderung mobil ini bawel banget buat siapa? Buat orang yang cara mengemudinya mungkin salah kayak gitu. Ya pesan gue cuma satu, kalian harus test drive. Nggak usah percaya Mas Teguh deh, tapi kalian test drive aja biar nggak beli kucing dalam karung. Jadi itu tadi review dan test drive singkat, mungkin lama kali ya, kereta facelift. Jadi kalau misalkan ditanya, Mas kenapa bisa laris manis di bulan Januari? Karena kereta yang sekarang sudah bukan kereta yang dulu. Ibaratnya mungkin ya, kereta yang lama tuh banyak orang yang merasa bentuknya unik dan segala macam. Tapi sekarang kayaknya sudah sesuai dengan market Indonesia ya. Apalagi fiturnya semakin lengkap, gue bingung dari tadi nyari apa kelemahannya gitu ya. Mungkin palingan catatnya kameranya belum 360. Terus kayak sunroof hanya ada di tipe Prime. Terus belum power back door memang. Terus kayak misalkan mungkin bagian dalam staff tasnya kurang banyak gitu. Tapi kalau kita ngomongin performa berkendara, saya nyaman-nyaman aja. Kekedapan kabin cukup oke, padahal ada sunroof panoramik gitu kan. Terus speaker Bose-nya juga cukup oke. Palingan kayak misalkan kenapa Apple CarPlay Android Auto-nya kok masih pakai kabel sekarang gitu loh. Itu aja sih. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pakai mobil kereta ini, boleh banget sharing di kolom komentar kenapa pilih kereta ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Barangkali ada yang membutuhkan. Next pengen buatnya video apa, tinggal komen aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.